Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba memberitahu saja sedikit tentang hal yang saya tahu kepada kawan-kawan semua terkait di dunia investasi saham. Nah, di market ini kawan-kawan, tidak selalu apa yang kita anggap benar dan ada di buku itu bakal berjalan gitu. Jadi apapun itu teori, apalagi namanya, keterangan, metode, cara berhitung, baru analisa, itu kadang bisa keliru dan salah. Tidak semua juga metode bisa tepat untuk orang. Nah, ada beberapa metode yang memang tidak bisa digunakan oleh orang awam. Contohnya itu seperti metode yang dikatakan oleh Warren Buffett itu. Warren Buffett itu bilang our best time investing is forever. Dia bilang waktu terbaik investasi kami itu adalah selamanya. Nah, dia bisa bilang kayak gitu itu karena memang ya dia udah kaya aja, uangnya udah banyak gitu. Jadi untuk kebutuhan hidup itu udah nggak dipikirkan lagi gitu. Dan untuk capaian-capaian atau impian-impian dalam hidup itu nggak dipikirkan lagi gitu. Berbeda-beda dengan masing-masing kondisi setiap orang. Baru kan memang yang modal yang dipakai dia untuk investasi itu beda gitu. Nah, ini juga terjadi di beberapa orang gitu yang udah memang berhasil dalam investasi gitu. Baru logika terkait misalnya membeli saham sebanyak-banyaknya, diversifikasi. Nah, ini juga masing-masing orang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang memang orang yang lebih cocok untuk diversifikasi, ada yang memang yang nggak perlu diversifikasi gitu. Saya sendiri setelah cukup lama di market ya, saya berpikir apa yang dibilang Pak Lo Keng Hong tentang diversifikasi itu benar gitu. Dia bilang kalau misalnya kita ketemu Mercy harga Avanza, buat apa kita diversifikasi ke banyak saham gitu? Ya beli aja semua saham yang Mercy harga Avanza itu kan. Nah, pertanyaannya apakah dia melakukan ini? Enggak. Kenapa? Karena uangnya udah banyak, jadi dia punya banyak saham. Tetapi apakah kalau uangnya sedikit dia akan melakukan ini? Menurut saya iya. Kenapa dia tidak bisa lagi melakukan ini? Karena uangnya banyak. Jadi di bursa itu kan order buy atau order jual itu jumlahnya terbatas gitu kawan-kawan. Nggak bisa kita misalnya punya uang 500 miliar, market cap satu perusahaan itu 500 miliar, kita borong semua sahamnya, nggak bisa. Jadi kita mau jadi ownernya langsung gitu kan, nggak juga. Jadi ya terbatas aja gitu. Berapa yang mau kita bisa beli ya tergantung penawaran di market, ada nggak barang dijual sebanyak itu gitu. Nah, untuk kita yang retail ini, yang pribadi dan dananya masih terbatas ini, ya menurut saya gimana ya, banyak memang orang yang masuk ke market itu dia belum paham aja sih, tapi kelamaan akan paham juga menurut saya. Itu semua soal waktu dan pengalaman aja, dan kita memahami pengalaman itu bagaimana kan, gitu aja. Setelah saya 3 tahun di market, saya pikir kalau saya sudah ketemu satu saham yang bagus dan dijual di harga murah dengan fundamental yang kuat dan membagi dividen, saya merasa jarang ada saham seperti ini. Gini kawan-kawan,
Dari 900 emiten lebih yang ada di market itu, jangan kalian kira itu bagus semua. Menurut saya sebagian itu hanya apa ya, barang rongsokan aja gitu, diperdagangkan memang hanya untuk supaya ada aja. Tapi yang betul-betul bagus itu paling beberapa aja gitu, paling di bursa ya bisa kita hitung pakai apalah, jari lah gitu, yang memang betul fundamentalnya itu kuat gitu dan profil bisnisnya itu kuat. Nah, dari yang kuat-kuat ini hanya ada di filter lagi kan, karena kita kan cari yang murah dan bagi dividen. Jadi dia terfilter lagi gitu banyak. Jadi paling tinggal beberapa aja. Mungkin bisa saya sebut di sini. Misalnya ya, saham di sektor consumer good, di bidang consumer good kan. Mungkin saya bilang setelah saya analisa, saya lihat banyak itu, mungkin ada gudang garam GGRM kan. Nah, itu saham perusahaan bagus, dijual di bawah harga wajar dan membagi dividen. Kemudian misalnya saham di sektor energi, ada Pegas dan saya sudah beli gitu, Pegas. Nah, kalau kita main di sektor perbankan, kalau kita mau masuk di Mandiri, BCA atau BNI atau BRI, memang bisa-bisa aja, tapi mainnya harus jangka panjang gitu kan. Jangka panjang untuk ya memang pertumbuhan bank itu suatu kepastian yang tinggi tingkat akurasinya. Dia hanya rugi ya labanya kalau misalnya ada situasi krisis ekonomi gitu kan. Nah, kalau mau masuk ke perbankan, saham yang murah itu udah susah, gak ada lagi menurut saya. Kemarin waktu NISP di bawah 700-an atau 700-an ya masih oke lah, itulah yang murah. BNGA waktu sebelum waktu masih di harga 1000 1100 bisa lah, tapi kan sekarang dia udah 1800 lebih kan, harga wajarnya 1700 gitu. BNI waktu Covid, pokoknya kalau kita beli saham perbankan waktu Covid udah enak lah. Jadi di saham perbankan pun sebetulnya yang bagus itu ya sebetulnya yang 4 itu aja yang memang bagus sekali gitu. BCA, BNI, BRI dan Bank Mandiri gitu yang bagus sekali. Untuk amannya kali untuk masuk memang yang untung itu ya masuk aja ke salah satu yang 4 itu. Tetapi kan valuasinya udah mahal sekarang. Jadi di sektor perbankan itu saya memang udah gak melihat peluang lagi gitu untuk membeli saham bagus di harga murah. Kalau saham bagus di harga fair value atau di harga mahal ya banyak, ya tinggal beli aja salah satu bank dari antara 4 bank itu kan. Tetapi kan kita memang fokusnya itu mencari saham yang murah gitu. Misalnya kita pergi ke sektor kita pergi ke sektor barang baku kayak Antam kemarin ada INKP sama Tekim gitu kan. Tapi INKP ini belum saya analisa lagi sih. Terakhir saya lihat memang valuasinya masih murah itu, INKP, Tekim. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya dia nggak bagi dividen pun dividennya kecil, jadi nggak pas juga gitu. Jadi memang saya melihat satu-satunya peluang yang perusahaan bagus, under value dan bagi dividen yang cukup besar itu kemarin hanya ada di Adro sama Pegas gitu. Valuasinya yang cocok. Gitu aja sih untuk saham yang masih murah gitu. Kalau misalnya mau masuk ke AALI gitu, Astra Agro Lestari, murah juga kan, valuasinya itu bisa kalian cek aja, dividennya juga bagus. Tetapi memang sektor sawit lagi kurang bersahabat ya, kalian harus sabar lah. Tapi kalau masuk gimana, aman nggak? Aman aja. Sektor properti ada Agung Podomoro Land, APLN, murah banget, murah, tapi nggak bagi dividen, nggak cocok juga jadi kan. Jadi memang sedikit hanya dari ratusan saham yang ada di bursa itu, kalau kita pakai pasang filternya 3 aja, dia harus bagi dividen, baru valuasinya harus murah, pernya harus di bawah 8 kali, PBV-nya harus di bawah 8 kali, 0,8 kali gitu. Ya pasti langsung putus semua itu. Misalnya kita mau beli MNCN atau BMTR, murah benar, valuasinya murah.
Tapi pertaruhannya gimana ya, MNCN sama BMTR ini kan nggak bagi dividen gitu. Kalau memang kita mau capital gain yang besar, bisa peluangnya, tapi sampai kapan itu terjadi nggak bisa kita pastikan juga gitu kan. Entah tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu kita, atau tahun ini atau 6 bulan ke depan, nggak tahu ya. Rezeki aja memang. Kalau misalnya orang yang berani beli MNCN atau BMTR di valuasi sekarang itu memang murah banget. Sulit untuk apa dia ya, untuk rugi sampai 50%, 70% gitu, enggak. Saya kira sulit udah kalau di harga sekarang ini. Kayak MNCN 300-an, BMTR udah 240-an itu ya. MNCN 320-an kayaknya. Udah susah. Tetapi gak ada kepastian kapan dia naiknya gitu kan. Kayak misalnya ya orang semua udah berpikir kayak ya media itu memang pelan-pelan udah ditinggalin. Kayak orang udah jarang nonton TV, orang sekarang udah ya kalau mau nonton apa-apa udah dari handphone, bahkan siaran TV pun udah ditayangin di YouTube kan. Jadi ya itu tadi gitu, orang udah skeptis duluan gitu sama tipe bisnis seperti itu gitu. Ya kita nggak nyangka juga di masa depan bakal jadi kayak gini kan, TV bakal ditinggalin, YouTube makin besar, saya semua beralih ke gadget gitu kan, baik laptop ataupun handphone. Ya nggak ada yang nyangka juga bakal terjadi gitu kan. Tetapi saya kira kayak bisnis rokok kayak gudang garam itu fundamentalnya kuat. Jadi ya ada pun kayak vape atau rokok apapun itu ya tetap aja kuat. Itu rokok konvensional itu tetap peminatnya besar juga gitu. Ya itu aja sih. Dan kalau ditanya kenapa ke sektor energi, sederhana aja, kesederhanaannya itu ya itu dividennya besar gitu. Jadi kemungkinan kita balik modal bahkan tanpa dari capital gain itu cukup besar. Sebetulnya kalau kita mau lihat saham-saham yang naiknya tiba-tiba besar gitu, ada yang valuasinya jelek, ada, dan spekulasi ada. Ya itulah di market kawan-kawan, gak rasional dia. Market itu irasional. Kalau rasional gak ada orang yang bisa tiba-tiba kaya dari market, gak ada. Kalau market itu rasional, kayak misalnya brand dari IPO 700 ke 6.000 itu nggak ada kalau market rasional. Market itu irasional. Market itu ekspektasi. Market itu situasional. Market itu asumsi. Market itu prediksi. Jadi tidak ada yang 100% bakalan benar, tidak ada juga yang 100% bakalan salah. Nah, filter dari value investing ini sebetulnya gunanya bukan untuk memastikan kita bisa untung ratusan atau ribuan persen, tetapi dia hanya fungsinya untuk mengamankan kita supaya kita di malam hari ketika market tutup itu kita bisa tidur dengan tenang gitu. Itu aja sih fungsinya. Gak ada yang spesial dari apa dividen value investor, value investing, gak ada. Cuman kalau misalnya kita metode beli saham modal analisa teknikal aja gitu, hari ini besok kayaknya chartnya membentuk sini dia akan naik gini, tanpa analisa fundamentalnya susah juga gitu. Tapi kalau kalian mau gabungkan fundamental sama teknikal ya bisa-bisa aja, yang penting ya valuasinya itu. Jadi kan kita yang membuat kita tenang itu margin of safety gitu, konsep margin of safety yang dibuat Benjamin Graham itu. Ketika kita membeli saham di bawah harga wajarnya, apalagi aset lancar lebih besar daripada total seluruh hutang, itu kan ciri perusahaan yang kuat. Sederhana aja sebetulnya, itu aja yang diputar. Dan bisnis yang bagus itu ya itu aja juga di Indonesia nih. Coba track record orang terkaya dari tahun 2013 aja deh sampai dengan 2023, orangnya itu aja dan bisnisnya itu aja juga. Media, bank, batu bara, retail, itu aja bisnisnya. Gak ada yang lain, komoditas, kelapa sawit, properti, itu aja bisnisnya. Gak ada bisnis yang aneh-aneh juga, dan orangnya itu aja juga. Jadi ya sebetulnya kalau kita lihat track bursa itu yang gak terlalu beda-beda jauh sama perusahaan yang bagus itu juga gitu.
hanya mungkin beberapa turun tingkat, naik tingkat, itu aja sih. Kalau pendatang baru itu ya nggak tahu lah, kita lihat aja bagaimana kedepannya kan. Itu aja sih. Oke kawan-kawan, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.